karaya. Kiara lama shena karaya takara. Kinara lama sheta karaya baraya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Terima kasih kalau selama ini Engkau sudah mengasihi kami dan Engkau sudah memimpin kami. Sepanjang tahun ini Engkau sudah memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa Kau berikan kepada kami mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua. Engkau memberkati Menara Doa Jakarta-Mu. Engkau memberkati setiap orang yang Kau bawa masuk di Menara Doa Jakarta. Engkau memberkati Tuhan setiap orang-orang yang Kau pilih untuk masuk, untuk menjadi mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kini kami membutuhkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Sampaikanlah kepada kami Tuhan, supaya kami mempelai-Mu mengerti dan lebih lagi Tuhan, memahami tentang Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara semua. Saya percaya keadaan saudara semua dalam keadaan yang luar biasa. Puji Tuhan. Barusan Menara Doa Jakarta tanggal 17 Desember. Kami merayakan ibadah Natal. Kami bersyukur, bersukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami. Saudaraku yang kekasih, bila saudara tidak sempat hadir kemarin pada tanggal 17, jangan lupa saudara bisa melihatnya di channel YouTube kami. Pada malam hari ini saudara, saya di sini akan menyampaikan apa sih yang Tuhan taruh dalam hati saya di Menara Doa Jakarta. Mungkin banyak saudara semua banyak yang berpikir atau bertanya, kenapa temanya Marriage of the Lamb? Ya, itu adalah tema kami yang kami dapat dari Tuhan selama waktu hari Natal kemarin tanggal 17 Desember. Marriage of the Lamb. Pernikahan, perkawinan anak domba. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau membacakan kepada saudara terlebih dahulu di dalam kitab Wahyu. Kita akan buka di dalam Wahyu 19 ya. Wahyu 19 saya akan buka dan bacakan bagi saudara semua. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Namun ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Saudara, Tuhan menghendaki kita ini semua, setiap orang yang percaya kepadanya, menjadi mempelainya. Karena itu merupakan kehendaknya, keinginan hati daripada Bapa untuk kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi mempelai bagi anaknya Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Saya bersyukur saudara ketika saya mendengar firman Tuhan ini. Betapa luar biasanya kita diingini oleh Tuhan Allah Bapa menjadi mempelainya. Tapi bukan hanya mempelai yang ditinggal begitu saja. Ya, saya bacakan di dalam Yesaya 54 ayat 5 ya.
Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Tuhan Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau. Sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Haleluya. Sesaat mungkin kita mengalami kayaknya penderitaan, kayaknya seperti murka Allah. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah istri daripada Tuhan. Sesaat saja mungkin kayaknya kita akan ditinggalkan, tetapi tidak selama-lamanya. Karena nanti sudah terjadi, akan terjadi perkawinan anak domba. Jadi saudara, engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janganlah hanya berhenti sampai engkau terima Yesus Kristus, menerima Roh Kudus, menerima berkatnya, menerima kesembuhan ilahi daripadanya, menerima kasih karunia, berkat segala macam. Tapi engkau harus naik. Engkau harus naik sampai engkau menjadi mempelainya. Sampai engkau menjadi mempelainya yang sepadan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Tuhan Yesus. Dikehendaki bahwa setiap daripada kita dikenakan tadi pakaian lenan. Pakaian lenan yang putih bersih, yaitu perbuatan baik dari orang kudus. Nah, di sini bukan perbuatan baik saja saudara, tetapi perbuatan baik dari orang kudus. Orang yang kudus berarti orang yang sudah dibenarkan. Orang kudus, setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus, dia adalah orang yang sudah dibenarkan. Dan dia adalah orang yang sudah dikuduskan, menjadi tak bercacat dan tak bercelah. Puji Tuhan saudara. Karena itu setiap dari saudara dan saya, hari-hari ini percayalah bahwa kita adalah mempelai Kristus Yesus. Dan kita pada waktunya nanti Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua. Maka akan terjadi suatu perkawinan anak domba di surga. Itu adalah hal yang sangat membahagiakan kita. Itu adalah hal yang luar biasa bagi kita yang selama ini menanti-nantikannya, mencintainya, melayani dia sungguh-sungguh. Kemanapun saudara pergi melayani, baik itu saudara sebagai pemuji, engkau sebagai pemusik, engkau sebagai pendoa, engkau sebagai pemberita Injil, warta firman Tuhan. Kalau kita hanya sampai di situ saja saudara, tanpa sampai kepada perkawinan anak domba, sungguh sangat menyedihkan saudara. Mungkin engkau tetap selamat, mungkin. Tetapi yang paling berbahagia adalah ketika kita semua ini disambutnya. Dia menyambut, membuka tangannya. Dan ketika kita berjalan di altarnya, dia memandang kita dengan pakaian putih lenan, yaitu perbuatan-perbuatan baik dari hati yang sudah dimurnikan, dikuduskan. Ya, saya percaya saudara semua menerima Roh Kudus, amin. Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita, Roh Kudus itulah yang menolong kita, membersihkan segala hati kita yang jahat, motivasi kita yang jahat, yang tidak benar, itu dimurnikan sehingga kita, perbuatan kita, perilaku kita adalah sesuai dengan hatinya Tuhan Yesus Kristus, yaitu mempelai kita. Selama ini mungkin selama kita masih di bumi, kita menantikan dia. Di dalam penantian kita mungkin ada suka, ada dukanya. Tetapi ketika engkau berduka, janganlah engkau tenggelam di dalam duka cita itu. Tapi biarlah engkau bersuka cita, bersorak-sorai. Sebab mempelaimu akan segera datang. Dan kita akan disambutnya, kita akan masuk dalam pernikahan anak domba. Itu adalah hal yang bagi saya saudara, ya, bagi saya adalah suatu penantian.
Ketika saya membaca firman Tuhan tadi yang dari Wahyu 19, hal tersebut membuat hidup saya berarti. Hal tersebut membuat saya yang merasa diri saya mungkin hina, yang merasa diri saya banyak kotornya, banyak salahnya. Ketika saya membaca kitab Wahyu tadi, itu membuat suatu pengharapan yang luar biasa. Karena ternyata saya dicintai oleh Tuhan Yesus dengan kasih yang kekal. Dan bukan hanya dengan dicintai begitu saja, saya diharapkan, dinantikannya menjadi mempelainya. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara, ketika kita masih hidup di dunia, banyak hal yang menusuk hati kita. Mungkin banyak orang yang menyakitin kita. Apakah itu kekasih kita? Apakah itu saudara-saudara kita? Apakah itu sahabat kita? Apakah itu ayah ibu kita? Siapa saja. Semua orang bisa banyak menyakitin kita. Ketika engkau sakit hati, ingatlah, ada seorang, wow luar biasa, ada seorang raja, ada seorang yang sangat mencintaimu dan menantikanmu dengan tangannya terbuka lebar, menjadikanmu mempelainya. Saudaraku yang kekasih, engkau adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, apapun keadaanmu saat ini, janganlah memisahkan engkau, memisahkan dirimu dari Tuhan. Tapi biarlah keadaanmu yang mungkin susah, sengsara, menderita. Justru itulah biar engkau semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat, mengerti dan memahami siapa engkau. Engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Engkau adalah orang yang dicintainya. Dan engkau adalah mempelainya. Saudara, ketika engkau tahu kalau engkau adalah mempelai Kristus, wah itu hati yang berbinar-binar, bersukacita, berdebar-debar. Saya mengalaminya, saudara. Dan itu sampai hari ini yang membuat saya bisa bertahan berdiri adalah ketika saya ingat, dan saya tahu, di dalam hati saya tahu bahwa saya adalah mempelainya. Dan Tuhan Yesus sedang menanti saya. Dan saya pun menantikan dia. Nah itulah yang membuat saya bisa tetap berdiri sekalipun ada angin badai, ada persoalan, ada masalah. Apapun juga yang membuat saya tetap bisa berharap berdiri adalah kasih-Nya yang kekal. Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal selama-lamanya. Supaya kita bisa mengasihi dia dengan kasih yang kekal. Jadi saudara, kalau kita masih hidup sampai hari ini, tahun depan lagi, kita nggak tahu. Tetapi biarlah melalui Menara Doa Jakarta ini, pesan Tuhan disampaikan melalui Menara Doa Jakarta kepada saudara semua. Ya, bahwa engkau bukan orang biasa saja. Bahwa engkau bukan orang yang so-so saja. Oh sudah terima Yesus melayani begitu. Tidak saudara, hidupmu gak sampai di situ saja. Ada goal yang harus engkau nantikan, harus engkau capai, harus engkau jalani. Yaitu engkau terus hidup sebagai mempelainya. Mungkin hari ini Tuhan Yesus belum datang menjemput kita. Hari esok Tuhan Yesus belum datang menjemput kita. Kita gak tahu kapan dia datang menjemput kita. Tetapi tetapkan hatimu. Jangan kau beralihkan hatimu kepada yang lain. Memang kau membutuhkan. Setiap orang di sini, saya pun membutuhkan kebutuhan jasmani, kebutuhan untuk makan, minum. Setiap orang membutuhkan tersebut. Tetapi saudara, ketika kita menantikan Tuhan sampai kita dijemputnya, janganlah kebutuhan fisik kita itu mempengaruhi daripada kebutuhan roh kita. Terutama yang kita butuhkan manusia roh kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Pergaulan kita dengan Roh Kudus, pergaulan kita dengan Tuhan Yesus, itulah kebutuhan kita utama. Saya mau sampaikan saudara, jangan kau tergoyahkan dengan segala macam kebutuhan. Tapi utamakan, biarkan hatimu fokus kepada Tuhan. Dan menantikan terus, dan carilah dia. Carilah hadirnya dia. Cari terus hubungan dengan dia. Cintai dia saudaraku. Cintai dia dengan cinta yang kau terima dari Tuhan Yesus. Yaitu cintanya yang kekal.
maka Engkau mencintai dia dengan cinta yang kekal. Saya percaya, kami percaya semua. Bila sama, saudara dan saya sama mencintai Tuhan Yesus dan dicintai Tuhan Yesus. Saya percaya pada waktunya nanti. Sebentar lagi saudara, gak lama. Tadi Alkitab berkata sedikit waktunya, gak lama. Dia akan datang menjemput kita semua. Amin. Dan ketika dia datang menjemput kita, dia mau mendapati kita sebagai mempelainya. Bukan saja cantik saudara, tetapi kudus, tak bercacat, tak bercelah. Tidak ada celah sedikit pun, tidak ada noda sedikit pun. Blameless. Apakah bisa kita hidup kudus? Bisa saudara. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Pasti kita bisa. Di dalam kelemahan kita, kita serahkan kelemahan kita kepadanya. Maka Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan membimbing kita. Dia akan menuntun kita supaya kita bisa menjalani penantian kita sampai Tuhan Yesus datang ini. Dengan perbuatan baik yang daripada Tuhan. Bukan perbuatan baik kita supaya kita dikenal orang. Bukan perbuatan baik kita supaya kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Bukan. Kain lenan yang halus berkilau-kilauan adalah perbuatan baik dari orang kudus. Yaitu perbuatan baik yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, itu tidak dengan hati yang munafik. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu betul-betul dari hati yang murni. Dan itulah mempelai yang dinantikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang kekasih, saya harapkan pada malam hari ini, saudara mengikuti di Menara Doa Jakarta, di YouTube channel ini, dan firman Tuhan disampaikan. Nggak kebetulan saudara melihat pada malam hari ini. Berarti Tuhan telah memanggil saudara untuk menjadi mempelainya. Saya harapkan saudara membuka hatimu, dengarkan panggilan daripada Roh Kudus, dan berikan hatimu kepadanya. Engkau tidak perlu merasa malu. Engkau tidak perlu merasa, saya masih berdosa. Justru untuk itulah Tuhan Yesus datang. Kita merayakan Natal di tahun 2023 ini. Bukan hanya sekedar dia adalah bayi yang dipalungan. Tetapi dia adalah Raja di atas segala raja. Yang akan kita nantikan segera kedatangannya. Amin. Saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara semua. Mari, saya undang saudara membuka hati saudara. Kalau itu saudara yang hari ini tersentuh, engkau mengangkat tanganmu, buka hatimu, dan kita berdoa bersama-sama. Kinarama shenna karala pasyeta karaya. Kiarala masyana karala baraya. Kinarala masyena karala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mengurapi kami semua. Engkau sudah memberitakan firman-Mu. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau sangat mengendaki untuk setiap daripada kami Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi mempelainya, menjadi istri raja. Itu yang Kau kehendaki Tuhan. Dan kami mau Tuhan. Oleh karena itu kami membuka hati kami. Kami mau. Karena itu tolong kami Roh Kudus. Biar Engkau yang menuntun kami. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang mengajar kami. Supaya dalam setiap langkah hidup kami. Terus menerus kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yang lemah ini tolonglah kami ya Roh Kudus. Di dalam segala kelemahan kami mau. Kami mau menantikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan. Di Natal tahun 2023 ini ada perubahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau hanya biasa-biasa saja. Tapi kami mau menjadi mempelai-Mu yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bercelah. Kami membuka hati. Biar Engkau memproses di dalam kehidupan kami. Murnikan kami Tuhan. Sucikan kami. Supaya ketika Engkau datang kembali. Menjemput kami semua Tuhan. Dan Kau mendapati mempelai-Mu yang kudus, tak bercacat, tak bercelah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu saja Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan live streaming ini Tuhan. Atau yang mendengarkan YouTube channel ini. Pemberitaan firman-Mu dari Menara Doa Jakarta ini Tuhan. Engkau Tuhan
yang memberkati setiap dari pribadi Tuhan. Engkau menyelidiki mereka satu persatu. Dan berkat-Mu tercurah bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa. Berkat daripada Allah Anak. Berkat daripada Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang senantiasa menuntunmu. Dialah yang senantiasa membimbingmu, mengajarmu. Dan Tuhan Yesuslah yang memberkatimu dengan damai sejahteranya dan kasih-Nya yang sempurna. Melingkupimu, menaungimu mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput kita semua. Yang percaya katakan, the King is coming. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa saudara di setiap acara di Menara Doa, program Menara Doa. Ada prayer gate evening, ada prayer gate evening Rabu dan Jumat. Juga ada prayer gate young, juga ada prayer gate ladies, dan ada prayer gate Sunday. Saudara semua terbuka untuk datang ke Menara Doa Jakarta. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara semuanya.